Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Di sini izin saya sapa malam ya, karena sekarang kondisinya lagi malam hari rekan-rekan semuanya. Dan saya harap rekan-rekan semuanya yang menonton video ini kondisinya sehat dan selalu semangat. Rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membedah buku Understanding Change karya dari Linda Holditch. Di kesempatan kali ini kita mau bahas chapter 4 tentang The Impact of Change on People. Bagaimana dampak dari perubahan terhadap individu. Ini tentang pengembangan dan perubahan organisasi tentunya ya, rekan-rekan semuanya. Dan tentunya bersama saya, Putri Ramadona. Dan untuk rekan-rekan semuanya, sebelum melanjutkan video ini, bagi yang belum subscribe, silakan langsung aja subscribe di tombol merah yang ada di bawah video ini ya rekan-rekan ya. Silakan di-subscribe dan juga diaktifkan tombol loncengnya supaya bisa terus ngikutin updatean-updatean video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Selamat melanjutkan video ini. Nah, sebenarnya rekan-rekan semuanya berbicara tentang perubahan sendiri dan mengapa sih kita perlu mengantisipasi dampak adanya perubahan ini terhadap individu, karena dengan kita mengelola perubahan bukan hanya tentang mengelola perubahan sebagai sebuah proyek, melainkan juga bagaimana kita mampu menciptakan iklim keterlibatan positif dengan perubahan berkelanjutan, di mana karyawan menemukan kepuasan, pertumbuhan, dan pemenuhan dari partisipasi mereka terhadap upaya perubahan yang berkelanjutan. Dan di chapter ini kita akan membahas tentang beberapa dampak psikologis dari perubahan pada individu, mempertimbangkan implikasi untuk menangani perubahan dalam mendukung individu melalui transisi ke cara kerja baru, dan mengekspresikan cara-cara di mana perubahan di tempat kerja mempengaruhi. Dan yang terakhir, bagaimana sifat hubungan antara karyawan dan atasan. Dan tentunya di akhir sesi nanti kita juga akan menyimpulkan pembahasan dari chapter 4 ini tersendiri. Dan tujuan dari adanya pembahasan ini agar kita, organisasi, mampu mengantisipasi dan membuat individu bisa menyesuaikan diri dengan ide perubahan sebelum mereka dapat melanjutkan untuk berkontribusi positif terhadap upaya perubahan. Nah, ini perubahan sebuah perjalanan emosional ya teman-teman ya, rekan-rekan semuanya. Jadi perubahan ini merupakan sebuah perjalanan emosional karena setiap perubahan pasti akan ada perasaan-perasaan yang perlu kita selesaikan. Baik itu dari kitanya sendiri, apalagi tim kita, organisasi kita, karyawan kita. Nah, di sini perubahan memiliki dampak pribadi pada peran individu dalam organisasi. Adanya perubahan pada suatu perusahaan yang tidak membuat nyaman karyawannya dapat mengurangi motivasi kerja karyawan. Nah, ini ya salah satu dampaknya juga, jadi menurunkan motivasi jika tidak kita antisipasi ketika kita melakukan perubahan. Semakin besar perubahan, akan semakin besar pula dampak pada karyawan, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan supaya bisa diterima. Perubahan juga biasanya tidak sengaja menghapus memori dan beradaptasi kembali. Jadi, seakan-akan kebaikan kita yang kemarin, kalau mereka belum disentuh lagi nih, suasana hatinya, maka akan lepas semua deh kebaikan-kebaikan kita yang kemarin, dan yang diingat adalah keburukan kita. Hingga pada akhirnya kalau nggak terselesaikan juga, mereka memilih ke organisasi lain, citra perusahaan kita menjadi taruhannya. Dan ada banyak komentar tentang penutupan, pemotongan biaya, pengurangan jumlah karyawan, outsourcing, dan delayering yang berkontribusi pada kurangnya pekerjaan keamanan untuk beberapa dan peranan umum, ambiguitas, dan ketidakpastian. Biasanya orang melaporkan perasaan marah, pahit, tidak percaya diri, sinis, takut mengambil keputusan, dan sedih tentang apa yang telah hilang. Nah, ini dampak memicu perubahan rekan-rekan semuanya. Di sini ada dua. Perubahan cenderung menyebabkan kekhawatiran karyawan yang dalam gilirannya mempengaruhi rasa aman dan kepuasan kerja karyawan. Pemicu perubahan sekunder yang berhubungan dengan perasaan dan emosi yang dirasakan, efeknya ada dua, yang positif dan juga yang negatif. Nah, untuk positifnya sendiri, ada individu-individu yang mampu menerima perubahan. Itu bisa disebabkan karena ada rasa kepuasan, mereka merasakan adanya pertumbuhan di organisasinya, kesempatan untuk bergerak dan belajar, pemenuhan kebutuhan berupa kebebasan otonom, kesempatan untuk berprestasi, dan juga kesempatan untuk berkreativitas. Dan dampak negatifnya ini menyebabkan adanya resistensi dari karyawan. Ini diantaranya adanya perasaan terisolasi. Ini kita coba cek bersama dalam organisasi kita, rekan-rekan semuanya, adakah dari individu atau tim kita ada rasa resisten terhadap kita, terhadap organisasi kita. Bisa jadi ada perasaan terisolasi, adanya kurangnya kohesi dalam tim, kurangnya perhatian juga, bisa jadi kurangnya sentuhan dari manajer, bahkan kurangnya sentuhan dari kita,
kurangnya umpan balik, dan merasa tidak didukung, juga merasa tidak aman. Nah, ini cukup banyak ya poin-poinnya untuk merasa tidak nyaman di sini rekan-rekan semuanya. Mulai dari hubungan yang terganggu, ketika mereka salah bukannya kita perbaiki dengan cara yang santun, namun justru kita kritik, apalagi menjadi omongan di rekan-rekan yang lain. Nah, ini yang membuat rasa tidak nyaman mereka menurun. Lalu ketidakstabilan, sedikit kesempatan untuk berprestasi, tidak adanya daya pacu ya untuk terus berinovasi, bertumbuh, berkembang. Adanya kecurangan juga, terus kurangnya kejelasan dan ancaman keuangan. Ini beberapa hal yang sangat mempengaruhi adanya resistensi karyawan. Selanjutnya, respon dan dampak perubahan terhadap individu. Di sini bisa kita lihat baik dari segi pemimpin maupun dari segi karyawan atau pengikut. Dari segi pemimpin sendiri, ini respon dan dampaknya berbeda-beda, rekan-rekan semuanya. Jadi untuk pemimpin sendiri, perubahan seringkali diantisipasi, bertahap, tambahan, cepat, memecahkan masalah, apakah keputusan sadar, memberikan peluang baru. Jadi quick respon ya rekan-rekan semuanya, beda dengan pengikut. Pengikut tiba-tiba dapat info, mereka merasa tak terduga, terus merasa ini tiba-tiba banget sih, terus penuh dengan dramatis, ada yang sampai nangis-nangis, ada yang sampai nggak terima, bahkan sampai kena mentalnya. Belum lagi pada akhirnya menciptakan masalah jika seandainya ada demo dan lain sebagainya, dan tentu sangat mengganggu. Nah, ini proses transisi individu, rekan-rekan semuanya. Perubahan organisasi memicu transisi pribadi ya. Ini dari William, bisa kita baca bersama. It isn't the change that doing, it's the transitions. Nah, ini bisa kita lihat ya, kurva gelombang emosional. Di sini, wow. Bisa kita lihat ya, mulai dari anxiety levelnya, dengan waktunya juga. Ini sangat-sangat tinggi rekan-rekan semuanya, dan bagaimana kondisinya ketika bekerja dalam tim. Bisa kita lihat kurvanya. Dan penyebab penolakan perubahan, nah ini ya, penyebab perubahan penolakan di sini adanya resistensi. Resistensi adalah respon alami terhadap adanya perubahan yang dipaksakan. Jadi itu sudah alamiah ya rekan-rekan semuanya. Dan resistensi ini tak jarang menimbulkan perlawanan, baik berupa penyangkalan, marah, menyalahkan, dan juga kebingungan. Nah, untuk orang-orang yang mengalami kebingungan, ini artinya ada sisi positif yang bisa kita ambil, artinya dia lebih terbuka dengan adanya perubahan. Berbeda ya dengan yang menyalahkan, marah, apalagi sampai menyangkal. Dan penting bahwa manajer perlu mampu menganalisis alasan mengapa orang menolak perubahan. Mengidentifikasi sumber resistensi, memungkinkan untuk melihat apa yang perlu dilakukan untuk meminimalkan resistensi, atau mengubahnya menjadi komitmen positif untuk perubahan. Oke, kita lanjut rekan-rekan semuanya. Mohon maaf tadi agak ke pause sebentar karena lagi azan ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya penyebab adanya resistensi. Nah, ini kita perlu pahami juga apa sih sebenarnya penyebab hingga ada resistensi dari individu, termasuk karyawan kita, bahkan manajer kita. Ini dari tingkat individu maupun tingkat organisasi. Untuk tingkat individu sendiri, pada umumnya resistensi ini muncul karena adanya rasa takut akan hal yang tidak diketahui. Baik itu kepentingan pribadi juga, belum lagi perhatian dan retensi selektif, kebiasaan, ketergantungan, kebutuhan akan rasa aman. Ini kita bahas di awal tadi ya, bagaimana rasa aman itu bisa dibentuk. Dan tingkat organisasi atau kelompok ini ancaman terhadap kekuasaan dan pengaruh, kurangnya kepercayaan, persepsi dan tujuan yang berbeda, gangguan sosial, keterbatasan sumber daya, investasi tetap, perjanjian antar organisasi. Jadi benar-benar perlu kita antisipasi agar tidak terjadi resistensi rekan-rekan semuanya. Dan selanjutnya, ini dampak respons individu terhadap perubahan pada kinerja. Ini mulai dari adanya inersia, atau rasa kelumpuhan, kurangnya motivasi, ini yang paling umum terjadi, kurangnya motivasi, adanya keletihan, perilaku politik, menghindari resiko, pemberhentian kerja, demo kerja, dan ambiguitas peran. Dan nah ini, peran seorang pemimpin rekan-rekan semuanya. Inilah peran seorang pemimpin, bagaimana ia mampu mengelola orang yang ada di dalam timnya, yang ada dalam organisasinya, melalui perubahan. Dan keberhasilannya itu bergantung pada kecerdasan pemimpin itu sendiri, bagaimana ia mampu mengantisipasi segala hal yang mungkin terjadi dalam setiap perubahan tersebut, dan bagaimana ia mampu mengelola kecerdasan emosionalnya dan juga intuisi. Dan manajemen perubahan yang sukses sampai batas tertentu bergantung pada kemampuan untuk mendamaikan berbagai kepentingan dalam inisiatif perubahan.
Mengurangi dampak pemicu yang dirasakan secara negatif sambil meningkatkan hal positif adalah bagian dari seni mengelola orang melalui perubahan. Dan 10 alasan manajer menolak perubahan. Nah ini jadi nggak cuma sekedar karyawan rekan-rekan semuanya, dan manajer tidak menutup kemungkinan juga mengalami penolakan dalam perubahan. Yang pertama, loss control. Yang kedua, endless uncertainty. The surprise factor, dan juga the different effect. Ini bisa kita baca ya rekan-rekan semuanya, alasan di masing-masing, penjelasan di masing-masing alasan ini. Dan selanjutnya ada loss of faith ya rekan-rekan ya, kekhawatiran tentang kompetensi masa depan, ripple effect, dan juga more work. Jadi inilah alasan-alasan, masih ada dua lagi ya, past resentment dan juga when the truth is real. Jadi inilah alasan-alasan yang menyebabkan adanya terjadi penolakan terhadap perubahan tentunya. Dan sekarang kita mau bahas tentang perubahan kontrak psikologis. Di sini seringkali dalam sebuah organisasi melakukan pelanggaran kontrak psikologis. Ini terjadi ketika pelanggaran perjanjian kontrak, perilaku akan menjadi lebih ekstrim dan sering disertai dengan respon emosional. Ini karena pengaruh psikologis pribadi dan sangat bergantung pada kepercayaan dan loyalitas yang ketika rusak menghasilkan rasa pengkhianatan. Jadi ya bayangin aja lah ya rekan-rekan, ketika kita dikhianati seperti apa rasanya. Begitupun ketika ada kontrak namun dilanggar kontraknya, maka baik dari sisi kita maupun sisi karyawan itu benar-benar butuh ada kesepakatan. Karena jika ada yang melanggar salah satunya, maka akan terjadi ketidakpercayaan. Dan gejala akibat pelanggaran kontrak atau perjanjian ini diantaranya yang pertama frustasi, kecewa, rasa dengan adanya pengkhianatan tadi, terus meninggalkan organisasi pada akhirnya, ketidakmampuan untuk berhenti berpikir tentang masalah, tidak fokus kepada solusi ya rekan-rekannya, demonstrasi kemarahan, sabotase, bahkan balas dendam, gejala fisik seperti peningkatan tekanan darah dan denyut jantung. Ini banyak banget, bahkan sampai ke fisik juga. Dan konsekuensi pelanggaran kontrak atau perjanjian hubungan menjadi tidak bertahan lama tentu ya, bahkan tadi ada yang sampai keluar, memicu krisis kepercayaan. Ini sudah tentu, dan dalam organisasi perubahan memiliki dampak yang berbeda pada setiap kontrak psikologis individu. Untuk beberapa akan peningkatan beban kerja, yang lain akan menemukan pekerjaan mereka menghilang, beberapa akan menemukan lebih banyak kesempatan promosi, dan akibat jangka panjangnya ini rekan-rekan semuanya, sebuah keyakinan bahwa organisasi mereka tidak memiliki integritas. Ini benar-benar PR bagi organisasi yang untuk kita benar-benar menjaga integritas kita dengan kita tidak melanggar perjanjian yang sudah kita buat sendiri. Sikap negatif dan emosi terhadap organisasi ini tentu akan muncul, dan kecenderungan untuk karyawan konsisten dengan keyakinan dan emosi mereka, maka perlu ada identifikasi dan minimalisir sekali, hindari sekali adanya pelanggaran yang kita lakukan. Dan penyebab organisasi melanggar kontrak, nah ini ya rekan-rekan ya, untuk kita antisipasi bersama, inilah penyebab-penyebab di antara organisasi melanggar kontrak psikologis. Yang pertama, manajer tampaknya tidak tahu bagaimana mengelola staf yang bekerja fleksibel atau jarak jauh. Keseimbangan hidup pekerja masih bertambah penting, terutama di antara anak muda. Itu terlihat sebagai elemen yang makin diinginkan dalam karir pilihan, tetapi tidak mudah untuk dicapai. Ini penting buat kita juga memahami, khususnya para manajer sumber daya manusia, memahami setiap gender karena setiap gender dan juga apa yang namanya milenial, generasi Z itu kita perlu benar-benar pahami, karena setiap generasi ini berbeda bagaimana cara pendekatannya. Jadi benar-benar perlu kita pahami. Dan bentuk kepemimpinan yang efektif dalam konteks ini adalah gimana para pemimpin menyediakan arah yang jelas. Jadi jangan sampai kita nggak kasih arah yang jelas, kita masih ngasih jalan yang abstrak. Itu membuat orang bingung. Dan gaya kepemimpinan yang tidak pantas, yaitu karakteristik dari kebanyakan perusahaan dianggap memiliki aspek kinerja yang rendah. Dan manajemen pengetahuan masih diberlakukan sebagai isu. Kurangnya kepercayaan dan tingginya tingkat politik perusahaan. Nah ini kunci tren karir ya rekan-rekan ya. Uang akan menjadi kurang penting daripada kesetaraan di tempat kerja. Pergeseran turun akan menjadi pilihan yang dapat diterima daripada selalu berjuang untuk bekerja, untuk pekerjaan atas. Mengintegrasikan pekerjaan atau kehidupan akan menggantikan fokus kerja tradisional. Multiple karir, pria akan menerima jika didominasi oleh wanita. Banyak orang akan mengubah karir mereka secara radikal. Dan fleksibilitas dalam bergerak masuk dan keluar karir akan menjadi lebih diterima.
Dan peran manajer dalam mengatasi perubahan dan memberikan dukungan penting banget semuanya. Jadi kita simak bersama ya. Jadi beberapa peran manajer bagaimana mampu mengatasi perubahan dan memberikan dukungan untuk timnya, yaitu perlu menjelaskan fondasi yang menjelaskan kondisi ini, mohon maaf, ada tipe ya dalam penulisan yang saya buat. Jelaskan kondisi yang terjadi secara terbuka dan biarkan karyawan mengekspresikan perasaannya, biarkan mereka menyampaikan perasaannya, biarkan mereka menyampaikan aspirasinya, berikan ruang untuk mereka menyampaikan aspirasinya, dan juga berikan penghargaan berupa reward terhadap kinerja yang telah mereka berikan, dan hargai proses yang telah mereka lakukan di masa lalu, dan pastikan orang memahami alasan terjadinya perubahan, dan mendorong mereka untuk mencari klarifikasi jika mereka tidak tahu. Dan bersiap pada zona netral. Ketika yang tahap pertama tadi sudah kita lakukan, maka bersiap-siaplah kita masuk ke zona netral. Apa sih zona netral ini? Yaitu kondisi ketika organisasi rentan terhadap serangan dari dalam dan luar, namun juga bisa menjadi saat penilaian ulang, kreativitas, dan pertumbuhan. Saat orang bergerak memasuki fase ini, mereka berada pada titik bersiap untuk melepaskan masa lalu dan mulai menguji serta bereksperimen dengan kondisi atau perubahan yang baru. Nah, ini zona netral ya rekan-rekan ya, penuh dengan informasi, frustasi, bingung, terjebak di antara loyalitas lama dan baru. Ada sakit tadi ya sampai kena fisiknya, cemas, disorientasi, dan bingung. Nah, ini perlu banget adanya klarifikasi. Perlu adanya terus kita bangun komunikasi yang baik dengan karyawan kita. Jangan sampai ada mispersepsi dari adanya perubahan ini. Dan disinilah tugas manajer untuk memotivasi dan memfokuskan pada tujuan yang akan diraih di depan. Jadi selain kita klarifikasi, kita juga di zona netral ini kita perlu ajak mereka untuk fokus pada tujuan apa sih sebenarnya yang ingin kita capai dari adanya perubahan ini. Inilah peran manajer untuk membawa seluruh timnya bergerak ke satu arah yang sama. Dan biarkan mereka mengambil tanggung jawab, mendorong, menciptakan tujuan, dan menempatkannya menjadi tindakan. Terus berikan motivasi, pendampingan, dan juga dorongan. Dan manajer dapat memberikan dorongan, ini ya, rekan-rekannya, manajer dapat memberikan dorongan berupa perancang rutinitas, identifikasi akhir, dan biarkan mereka berpikir. Gunakan waktu secara kreatif, misalnya untuk pelatihan dan perencanaan. Jaga diri mereka secara fisik, kita juga bantu untuk ingatkan mereka juga, bahkan kita ajak, misalkan ada olahraga bareng bersama, kita jaga fisik karyawan kita atau tim kita. Rencanakan masa depan sedetail mungkin, mintalah informasi yang benar-benar mereka butuhkan agar tidak terjadi mispersepsi tadi. Ambil beberapa risiko, lihat hal-hal yang berbeda, dan pikirkan sesuatu yang dapat mereka lakukan sekarang. Jadi dari tujuan apa sih yang kita capai, benar-benar kita bedah sampai apa yang perlu mereka lakukan sekarang. Jadi benar-benar sampai ke definition. Nah, tibalah kita pada babak baru. Di babak baru inilah maka akan adanya pemahaman baru, nilai baru, sikap, dan identitas baru. Individu perlu percaya bahwa perubahan yang mereka buat adalah benar dan bermanfaat bagi dirinya juga organisasi. Mereka perlu merasa bahwa mereka dibutuhkan di proses ini hingga mereka siap berkomitmen dan loyal pada organisasi. Bagi banyak orang, permulaan bisnis berarti komitmen baru. Aku baru, nah ini bahasanya, aku baru, dan mereka bisa tidak yakin apakah mereka menyukainya atau tidak. Mereka bisa merindukan zona netral, bahkan zona yang lalu, dan sedikit cemas tentang apakah mereka memiliki energi atau tidak terhadap kompetensi yang mereka punya untuk menghadapi dunia baru. Mereka dapat diingatkan akan kegagalan lama dan menjadi putus asa. Definisi baru kepuasan kerja mungkin muncul melalui periode ini. Maka penting untuk kita ketika di babak baru ini untuk terus memotivasi mereka, mendampingi mereka, dan juga kita terus arahkan mereka pada tujuan yang ingin kita capai. Jadi babak baru ini semua yang berkepentingan perlu bekerja sama, di antaranya akui adanya perubahan, rayakan dan nikmati, kumpulkan energi, maafkan mereka yang jika mereka mengulangi dengan cara yang lama, mintalah dukungan dari orang yang mereka percaya, berkontribusi di awal, jangan jadi penonton, jadi kita contohkan semuanya. Ekspresikan kekhawatiran mereka, tapi hati-hati dengan keluhan. Jadi kita bukan
menerima keluhan, tapi kita fokus pada solusi dari masalah mereka. Ini pentingnya ya, nanti ada coaching, kita perlu menguasai coaching, dan di organisasi saya kita juga memfasilitasi jika ada rekan-rekan yang butuh untuk di coaching timnya, ataupun justru rekan-rekan sendiri, para manajer atau pimpinan dari sebuah organisasi ingin dilatih untuk mampu memiliki skill coaching di organisasi akhirnya juga di organisasi kami, insya Allah sangat bisa untuk membantu rekan-rekan semuanya dalam menambah skill yaitu berupa coaching. Selanjutnya kita lanjut ya, tadi intermezzo aja rekan-rekan semuanya. Dan ekspresikan kekhawatiran mereka, tapi hadapi dengan keluhan, rencanakan keterampilan dan dukungan yang akan mereka butuhkan, dan terima plus dan minus yang mereka miliki secara realistis. Dan ini juga kita penting banget untuk kita pahami sebenarnya mereka ini punya bakat apa sih, supaya kita benar-benar bisa menempatkan mereka di posisi yang tepat. Supaya apa? Supaya enggak jadi kita punya harapan A ke mereka, tapi jangan sampai mereka cuma bikinnya B plus, harapan kita mereka dapatnya A, maka kita perlu menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Dan di sini juga kita perlu pakai pendekatan, kalau saya kepada organisasi saya menggunakan talent mapping, dan kita juga memfasilitasi talent mapping buat rekan-rekan yang mau untuk melakukan pendekatan talent mapping juga ke para karyawannya. Kita biasa membantu organisasi di luaran sana juga untuk tes talent mapping karyawannya melalui pendekatan mapping supaya bisa jelas sebenarnya dia bakatnya apa sih, sebenarnya kekuatan dia apa sih, dan free konsultasi juga buat Anda semua. Dan di sini manajer dapat membantu dengan menyediakan waktu dan dukungan kepada orang-orang untuk membantu mereka menyesuaikan dengan mendiskusikan makna dan pembelajaran, mendorong refleksi seluruh pengalaman dan merayakan apa yang telah mereka capai. Dan kesepakatan baru, hingga pada akhirnya terjalinlah kesepakatan baru ya. Di sini menjelaskan dari Peter Harriot dan Carol Pemberton ya, menjelaskan unsur-unsur kesepakatan baru sebagai berikut. Sebagai pengganti promosi dan keamanan kerja, karyawan harus fokus pada kelayakan kerja dan portabilitas pekerjaan. Ini lagi-lagi tipe ya. Sebagai ganti loyalitas, pemberi kerja harus fokus untuk memungkinkan kinerja tinggi dan mengembangkan praktik kerja dengan komitmen tinggi. Dan GIS tahun 98 berpendapat bahwa dari sudut pandang karyawan, kesepakatan baru dinilai berhasil jika sejauh mana organisasi menepati janji atau komitmennya tentang keamanan kerja, karir, dan tuntutan pekerjaan serta beban kerja, percaya pada manajemen untuk menepati janjinya dan menjaga yang terbaik dari karyawan, perlakuan yang adil secara umum dan khusus terkait dengan penghargaan. Jadi nggak membeda-bedakan, benar-benar kita fair yang pantas untuk mendapatkan reward dia yang pantas. Jadi tidak ada anak emas rekan-rekan semuanya, supaya mereka pun punya motivasi yang tinggi dan tidak ada kecemburuan sosial. Oke, rekan-rekan semuanya, dan terakhir kesimpulan dari chapter 4 ini yaitu adanya perubahan dalam organisasi menyebabkan perubahan perilaku individu, bahkan berimbas pada tingkat kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Lemahnya hubungan menyebabkan kesulitan dalam mempertahankan talenta kunci, dan menarik dan mempertahankan individu berbakat bukanlah masalah jika organisasi dikenal sebagai tempat yang bagus untuk bekerja. Makanya kita pelajari apa sih, bagaimana sih cara mengantisipasinya, menghindari adanya resistensi tadi ya rekan-rekannya. Dan untuk menerima serta merespon perubahan secara positif, karyawan perlu merasa bahwa mereka memiliki pengaruh di atasnya dan dapat melihat manfaat di dalamnya untuk diri mereka sendiri. Kinerja tinggi bergantung pada keterampilan, kemampuan, dan komitmen individu untuk berinovasi, bekerja keras, dan menghasilkan inovasi. Karyawan mencari pengembangan karir, keterampilan, dan mengharapkan atasan mereka untuk bermitra dengan mereka dalam mencapai tujuan. Jadi karyawan ini butuh adanya atasan atau manajernya untuk bermitra juga dengan mereka. Jadi nggak hanya dipecut, tapi juga diajak bersama-sama. Pekerjaan yang menarik dan keseimbangan kehidupan kerja adalah elemen kunci dari kesepakatan baru. Karyawan semakin memilih untuk bekerja pada organisasi yang kuat rekam jejak perkembangan dan etikanya. Mengingat bahwa individu adalah sumber utama keunggulan kompetitif yang potensial, organisasi perlu menganggap serius kontrak psikologis yang baru jika mereka ingin menarik dan mempertahankan karyawan kunci. Demikian rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak untuk mengikuti sampai akhir di sharing kita kali ini.
Mudah-mudahan penuh manfaat dan selamat mengaplikasikan, selamat menerapkan untuk organisasinya dan untuk timnya. Terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Bagi yang belum subscribe, langsung subscribe ya rekan-rekannya, dan silakan jika seandainya video ini bermanfaat, silakan share dan juga komen di kolom di komentar di bawah ini, langsung aja di komen ya, dan silakan bagi yang ingin memberikan tanggapan, juga pertanyaan boleh langsung aja di kolom komentar juga ya rekan-rekan semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat, silakan di-share ke rekan-rekan lainnya, satu tim maupun teman-teman lainnya di luar sana. Mudah-mudahan semakin menambah manfaat untuk kita semua dan menjadi ladang kebaikan buat kita tentunya rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak, saya Putri Ramadona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.